Oke, selamat berjumpa kembali para pendengar wawancara perspektif baru. Kita kembali ke acara kesayangan kita bersama saya host kali ini yaitu Maisa Dwi Prastowo. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat penting, sangat-sangat bersejarah, yaitu terpilihnya Presiden Amerika Serikat yang baru saja terpilih. Ini kalau pemilihan presiden di Amerika Serikat ini kan setiap 4 tahun sekali. Beda dengan Indonesia yang 5 tahun sekali. Cuma kali ini sangat-sangat penting karena presiden petahana ternyata kalah dan terpilih presiden baru yang memberikan harapan bagi banyak orang. Narasumber kita kali ini sebenarnya tidak perlu diperkenalkan lagi ya, karena orangnya sudah, ya kita semua sudah kenal. Kalau di olahraga catur itu ada Grandmaster, ya ini bisa dibilang Grandmasternya dalam komunikasi di Indonesia. Yang dulu pernah menjadi juru bicara dari Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu Wimar Witular yang biasa kita panggil WW. Selamat siang WW. Selamat siang MP. Ya, gimana ini WW? 4 tahun yang lalu kan WW sangat mendukung pesaing dari calon presiden Donald Trump yang ternyata waktu itu kalah dan Donald Trump-nya yang menang. Banyak yang kecewa. Tapi sekarang baru saja ini Donald Trump ternyata kalah dan pemenangnya adalah Joe Biden yang WW dukung. Menurut pandangan WW bagaimana ini? Ya, karena saya mendukung Joe Biden, jadi pandangan saya tentu berat sebelah ya. Tapi bagaimana tidak mau berat sebelah kalau mengenai Trump itu, karena dia selama 4 tahun tuh melaksanakan pekerjaannya tuh sangat tidak beraturan. Sampai 20.000 kali dia berbohong. Bisa kata koran Washington Post. Jadi bohong demi bohong. Dan yang terakhir itu yang bohong itu, dia mengatakan bahwa dia itu menang dan ditipu sehingga dia tidak mau ngaku kalah gitu. Dia malah meminta orang-orangnya dan teman-temannya mengajukan tuntutan hukum untuk menggugat hasil pemilu. Tapi mereka melemparkan 30 gugatan, tidak ada yang berhasil. Semuanya ditolak. Jadi ya bagaimana gitu ya. Orang Republik sendiri, partainya itu tidak bisa mendukung tuntutan yang begitu. Tapi Donald Trump tetap melanjutkan tuntutannya dengan orang-orang yang memang tidak peduli hukum. Jadi yang melakukan perlawanan dengan cara lain. Terakhir dengan merusak suasana dan ruangan-ruangan di gedung Capitol, di gedung Senat dan House of Representatives. Jadi kehilangan simpati Trumpnya dan juga tidak menang suara, makin kalah aja dalam opini publik, sehingga tidak terelakkan lagi Biden menangkan keputusan mengenai pilihan presiden. Kemenangan Biden ini kalau dari pandangan WW ini mengejutkan atau tidak? Tidak. Tadi saya katakan bahwa dia sudah mengajukan berbagai tuntutan untuk menunjukkan dia itu menang. Jadi tidak mengejutkan bahwa sebetulnya dia itu kalah karena sudah ingin menang dengan berbagai cara. Sudah jelas tidak, karena kebijaksanaan Trump itu banyak yang gagal, banyak yang tidak didukung. Antara lain yang terakhir adalah bahwa dia tidak memperhatikan pandemi COVID-19 itu sama sekali. Selama 1 tahun lebih itu dibiarkan, sehingga bukan salah Trump tentunya, tapi sehingga korban-korban dari virus corona itu lebih banyak daripada negara manapun di dunia. Kemudian juga ekonominya juga
hancur dengan sendirinya karena tidak ada penanganan mengenai ekonomi. Politik dagangnya juga gagal karena di ujung-ujungnya Cina malah lebih beruntung daripada Amerika Serikat. Jadi susah mencari di mana berhasilnya dia. Jadi saya lebih heran kalau misalnya Trump itu tidak menang. Wewe, kalau di pemilu sebelumnya yang diajukan oleh Partai Demokrat itu kan sempat Bernie Sanders, lalu terakhir Hillary Clinton. Joe Biden malah tidak maju pada saat itu. Menurut Wewe, apakah adakah kekurangan dari Joe Biden ini atau ada alasan mengapa waktu itu tidak maju dan di pemilihan kali ini maju? Waktu itu Hillary Clinton menjadi calon karena dia mempunyai semangat banyak untuk memenangkan kampanye dan banyak pendukungnya juga. Sedangkan Biden memang tidak ada ambisi untuk mengambil jabatan presiden. Jadi Obama itu pimpinan partai waktu itu, pimpinan partai dari Partai Demokrat, dengan tegas-tegas mendukung Hillary Clinton. Tapi karena satu dan lain hal memang Hillary Clinton kalah di Electoral College. Kalau dalam pemilihan suara populer sih dia menang gitu. Yang menarik pada saat di pemilihan waktu itu sempat sebagian orang itu dari pendukung Partai Demokrat itu sebenarnya cenderung memilih Bernie Sanders. Ada slogan Feel the Burn kalau tidak salah waktu itu, karena beliau ini dari generasi yang berumur, senior citizen, tapi banyak orang muda tertarik dengan slogan-slogan yang menyuarakan semangat-semangat sosial. Kalau Joe Biden ini daya tariknya dari beliau ini apa ya, Wi? Daya tariknya bahwa dia itu moderat. Jadi dia tidak memilih salah satu pihak, tapi persis di tengah-tengah. Seperti pesawat terbang, kalau mendarat kan kita nggak mau dia di pinggir kiri atau pinggir kanan. Jadi di tengah-tengah. Itu adalah Joe Biden. Dan di dalam kondisi politik yang digoncangkan dengan penanganan tidak rapih dari Trump, orang memerlukan seorang leader, seorang pemimpin yang stabil, yang berada di tengah. Jadi Bernie Sanders juga kalah dalam pemilihan pendahuluan oleh Joe Biden. Pokoknya Joe Biden tuh orang yang tepat untuk masa sekarang. Iya, di wawancara Perspektif Baru sebelumnya, WW mewawancarai Bambang Harimurti. Dalam wawancara tersebut sempat dikatakan bahwa mungkin akan ada yang mengecewakan dari Joe Biden karena beliau ini cenderung ingin mempersatukan masyarakat Amerika yang terpecah, akhirnya melakukan konsesi politik, yaitu memberikan pardon kepada Trump, sehingga perbuatan-perbuatan buruk dan kriminal bahkan yang sebenarnya bisa terkena ke mantan Presiden Trump ini bisa diampuni. Kalau menurut Wewe itu bisa benar akan terjadi atau tidak, dan itu mengecewakan atau tidak? Sudah terjadi, tapi kalau pardon itu sudah orang duga akan diajukan oleh Trump dan tidak bisa ditolak. Hanya tinggal hakimnya itu menerima atau tidak, dan apakah masyarakat banyak mendukung atau tidak. Tapi itu sepenuhnya hak Trump, dan dia sudah mengajukan 100 orang untuk dipardon. Presiden lain juga akan mengajukan 200 orang, 300 orang. Tapi dia harus membayar nantinya terhadap dukungan publik, dukungan masyarakat. Dan dia masih punya perhitungan dengan masyarakat, karena dia masih harus mempertanggungjawabkan impeachment-nya. Impeachment-nya itu
belum dibahas di Senat, dia mungkin kalah di situ. Jadi Trump harus memperhitungkan keselamatan dirinya dibandingkan dengan keselamatan rekan-rekannya. Jadi ini mengecewakan dong ya, berarti rekan-rekannya Trump yang sebenarnya ya tidak baik dan kriminal itu jadi bebas dan tidak terkena implikasi hukum ya. Di dalam politik Amerika, pardon pada akhir masa presiden itu sudah diterima begitu. Jadi bisa dikatakan mengecewakan. Kecuali kalau ada pilihan yang sangat tidak tepat. Tapi di sini Trump juga tidak mengajukan anak-anaknya atau dirinya, bahkan paling Steve Bannon barangkali, orang dekat Trump yang diajukan. Jadi tidak terlalu banyak yang protes soal pardon. Sebenarnya pada saat menjelang akhir pemerintahan ada banyak masalah dari Presiden Trump. Sepanjang pemerintahnya banyak masalah, tapi di beberapa momen terakhir ada kayak kerusuhan Black Lives Matter, lalu terakhir ada kerusuhan di gedung Capitol. Kalau menurut WW, langkah ke depannya ini bagaimana langkah Presiden Biden yang akan diambil? Apakah ya akan biarkan aja yang sudah yang penting ke depannya, atau Presiden nanti Biden akan ada itu, ya Presiden Biden itu merasa berkewajiban untuk memulihkan suasana orang Amerika. Jadi segala penderitaan dari pandemi dan dari krisis ekonomi yang dihasilkan oleh pandemi, itu dia ingin coba atasi. Jadi dia tidak melihat kesalahan Trump sekarang. Orang-orang politik yang tidak suka dengan Trump masih lebih banyak daripada Trump sendiri. Yeah. Jadi Trump tidak fokus atau tidak menunjukkan fokus pada tindakan terhadap Trump, karena toh Trump akan cukup disiksa oleh tanggung jawabnya terhadap masyarakat pada umumnya. Jadi kebijaksanaan Biden tidak ada yang diarahkan pada Trump, melainkan diarahkan pada mencari solusi terhadap masalah COVID dan mengembalikan masalah ekonomi. Dan tentunya beberapa masalah penting seperti masalah perjuangan iklim begitu ya. Dia akan kembali mengaktifkan hubungannya dengan Perjanjian Paris dan macam-macam. Dan itu pada umumnya kegiatan yang simpatik yang didukung oleh negara-negara sekutu temannya Amerika yang selama ini merasa tidak dihargai oleh Trump. Misalnya Eropa, Kanada, begitu ya. Bagaimana Presiden Biden ini akan menghidupkan kembali kebijakan-kebijakan Presiden Obama, yaitu kembali mengakui Perjanjian Paris. Waktu itu Perjanjian Paris itu dibuat, WW juga ikut terlibat di Paris kan ya, WW? Saya nonton, saya hadir di situ ya. Dan kami sangat bergembira, sebab itu perjanjian yang memang harus dilakukan dan mendapat dukungan 200 negara, semua negara yang ada di situ. Jadi kami kecewa waktu kemudian Trump serta-merta mencabut Amerika dari perjanjian itu. Sekarang Biden sudah mengembalikan Amerika ke dalam kerangka Perjanjian Paris. Di banyak berita juga muncul nama yang sudah dikenal oleh para pegiat yang sangat mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yaitu John Kerry. Kalau WW sendiri pernah bertemu dengan John Kerry, WW? Oh, pernah, saya beberapa kali. Saya sering ketemu waktu dalam perjalanan karir. Memang dia adalah orang yang sangat memperjuangkan perjuangan iklim, bahkan sebelum dia ke Paris.
Ini mungkin kalau di Amerika atau di dunia bahkan ini figur ini sama pentingnya dengan Al Gore mungkin ya. Oh, Al Gore lebih penting kan, Al Gore itu maha bintang. Oh. Artinya dia itu menciptakan konsep-konsep dan perjuangan dan terutama sosialisasi mengenai perubahan iklim. Kalau John Kerry lebih merupakan profesional yang handal. Oh, diplomat ya. Kalau misalnya kembali mungkin ke perbaikan Joe Biden di Gedung Putih, mungkin di majalah Time yang terbaru itu covernya menggambarkan first day job-nya dari Joe Biden, digambarkan karikatur bahwa Oval Office itu berantakan, penuh dengan graffiti dan kertas-kertas. Ya, itu dan Joe Biden di situ berdiri di tengah-tengah harus menyelesaikan itu semua. Kalau menurut Wewe, seberapa efektif kira-kira presiden baru ini menyelesaikan berbagai kekacauan itu? Pasti lebih efektif daripada presiden lama lah. Pasti dia akan memberikan hasil yang lebih menggembirakan daripada Donald Trump. Jadi saya yakin dia akan dapat dukungan dari rakyat Amerika. Tentunya dia tidak bisa menghasilkan mukjizat ya, tapi dia bisa berprestasi. Karena Biden juga tahu persoalannya dan dia tuh sangat berpengalaman sebagai diplomat dan sebagai politikus. Bahkan dia itu pernah sekian tahun menjadi orang senat yang menangani urusan luar negeri, keamanan. Kemudian belum lagi yang 8 tahun menjadi wakil presiden. Jadi pengalamannya tidak kurang, dia sudah tahu persis apa yang dia harus lakukan, dan dia sudah tahu persis orang-orang yang dia harus ajak. Pada hari pertama sudah kelihatan gitu, press secretary-nya sangat kompeten, semuanya orang pilihan. Selain orangnya pilihan, kalau dilihat itu menjadi ini heterogen, multikultural, jadi dari berbagai latar belakang. Termasuk tentu Kamala Harris-nya, itu orang yang sangat handal. Jadi sangat bertentangan sangat berbeda dengan orang-orangnya Trump yang tidak punya kualifikasi kecuali semangat dan mendukung Donald Trump. Kalau yang ini semuanya itu ahli. Ya, di pihak kubu Donald Trump setelah dia jatuh, kemungkinan juga ada tokoh baru yang juga mengincar posisinya, yaitu Ted Cruz. Kalau menurut Wewe ini bisa jadi ancaman atau tidak, We? Mungkin dapat posisi di penjara dia sebelum Ted Cruz itu banyak sekali kriminalitasnya. Oke, waktunya sayangnya sangat terbatas. Terima kasih Wewe atas pencerahannya bagi para pendengar. Kita akan bertemu lagi di wawancara-wawancara berikutnya.